berjumpa kembali dengan kami, Komsos Gregorius Agung, saya Gebi, dan saya Eva, dalam acara Gregorius Podcast. Jadi Gap, hari ini kita matching banget ya warna bajunya. Warna baju kita hitam-hitam. Kira-kira kita mau bahas apa sih, Pak? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang Jumat Agung. Nah, betul banget. Jumat Agung itu karena merupakan momen penting bagi seluruh umat Katolik. Nah, karena Jumat Agung adalah momen penting bagi umat Katolik, jadi narasumber kita tuh gak kalah pentingnya juga nih. Wah, jadi gak sabar. Yuk langsung aja kita panggilkan Roma Dias. Halo Roma. Halo Eva dan Gebi. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang Jumat Agung. Seperti yang tadi udah saya bilang dari awal, kita mau belajar bersama-sama. Nah, Jumat Agung ini kan dikenal sebagai Good Friday ini, Ya. Yang artinya itu Jumat baik atau hari baik. Padahal Jumat Agung sendiri itu tuh adalah mengenai kisahnya itu mengenai sengsara Yesus, wafat Yesus. Kenapa namanya Good Friday? Kenapa nggak Bad Friday aja, Kenapa namanya Good Friday ya? Bukan Bad Friday, karena memang penyalipan itu harusnya bad ya. Iya, karena benar. itu kan sengsara, itu sengsara. kan brutal ya. Tetapi kenapa good ya? Ya, kita ingin melihat bahwa baiknya sengsara Tuhan Yesus ini demi keselamatan umat manusia, maka disebut good ya. Good Friday ya karena sengsara Tuhan, salib Tuhan, dan bahkan kematian Tuhan Yesus itu untuk kebaikan umat manusia. Meskipun memang caranya bad ya, caranya melalui salib, melalui penderitaan, bahkan sampai pada kematian, tetapi di balik itu semua ada tujuannya. Dan tujuannya ya tadi tentu baik, tentu untuk penebusan dosa manusia. Maka Good Friday. Tapi kalau di Indonesia kita menerjemahkannya Good Friday bukan Jumat baik, tetapi Jumat Agung ya, karena memang ya dalam penderitaan itu keagungan Tuhan itu dinyatakan meskipun lewat salib dan penderitaan. Begitu. Oh, gitu Romo. Jadi Jumat Agung itu sebagai bentuk cinta kasih Yesus dalam mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita ya. Betul. Motifnya tentu saja cinta kasih ya. Cinta kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang Yesus lakukan dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Nah, motifnya cinta kasih Tuhan. Tapi dari motif cinta kasih itu ada pernyataan nih Mo, yang berkata bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu bukanlah akhir. Jadi nantinya kita umat Katolik akan memikul salib kita masing-masing. Betul. Kita diminta untuk meneladani Tuhan kita kan. Maka kalau Tuhan Yesus jalan salib, ya kita pun juga harus jalan salib. Kalau Tuhan Yesus memikul salib, ya kita pun harus memikul salib. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan untuk cinta kasih tadi, kita pun juga sama harus mengikuti Tuhan Yesus, kita mencintai juga. Nah, maka salib adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik. Maka orang Katolik itu tandanya kan sangat jelas ya. Ketika kita berdoa selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib ya. Lalu kemudian orang memakai kalung ada salib ya. Rosario juga ada salib. Nah, maka itu kan identitas kita sebagai pengikut Kristus ya. Maka kita pun harus juga memanggul salib. Jadi jangan cuma pakai kalung salibnya doang ya. Tetapi kita pun juga harus siap sedia bahwa yang mengikuti Yesus tidak mudah. Yesus saja dibenci, Yesus saja ditolak, Yesus saja bahkan dibunuh. Maka kita pun juga harus siap sebagai pengikut Yesus. Kalau kita dibenci, kalau kita ditolak ya karena iman kita, kalau kita bahkan dibunuh ya. Ingat para martir itu, mereka membela iman, mempertahankan iman sama seperti Yesus yang juga mati.
Ya, Petrus disalib terbalik ya. Andreas juga disalib. Ya, banyak kisah Santo Santa yang dibunuh, dipenggal kepalanya, atau pada zaman Romawi dulu diadu dengan binatang buas ya, singa ya di Koloseum itu ya. Nah, itulah resiko kita, konsekuensi kita mengikuti Yesus. Yesus saja menjalani salibnya, masakan kita pengikutnya tidak ya. Kita diajak untuk memikul salib kita masing-masing. Berarti salib yang kita pikul itu bukan seperti salib yang dipikul Yesus ya? Betul, tentu kita tidak memikul, ya kita memikul salib ketika kita merenungkan jalan salib pada saat visualisasi jalan salib atau tablo jalan salib, kita merenungkan itu sebagai jalan salib Yesus. Tetapi dalam hidup kita di dunia kan kita punya salib masing-masing, ya. Dalam hidup rumah tangga misalnya ada salibnya sendiri ya. Dalam hidup kita sebagai orang Katolik juga kita ada salibnya, misalnya di tengah masyarakat kita sering difitnah atau sering disalahpahami ya. Membangun gereja juga susah misalnya kan ya. Itu kan juga salib kita di dunia ya. Bukan hanya salib fisik, tentu salib fisik yang kita panggul pada saat ibadat Jumat Agung atau tablo atau visualisasi jalan salib, yaitu sebagai ibadat, sebagai simbol kita merenungkan ya Yesus yang menjalani jalan salibnya. Tapi di dunia ini kita punya salib kita masing-masing, sebagai pelajar, sebagai anak ya, sebagai OMK ya, sebagai orang tua punya salibnya masing-masing. Gitu. Jadi yang kita pikul itu bukan salib secara fisik ya, melainkan salib secara yang tidak langsung. Ya. Benar. Nah, kalau memang nih Yesus harus mati untuk menebus dosa kita, mengapa dengan cara disalib nih, Mo? Kenapa nggak ada cara lain nih selain cara mati di kayu salib? Oke, mengapa harus disalib ya? Iya, mengapa? Salib itu sudah ada sebelum Masehi. Ini adalah hukuman untuk penjahat. Ya. Jadi itu sudah ada. Hukuman penyalipan itu memang sudah ada sebelum Masehi dan memang dibuat sedemikian sadis ya, bahkan sebelum disalib memang harus disiksa terlebih dahulu supaya menderita ya. Maka ketika Yesus mau disalib kan dia disiksa dulu kan ya, disesah dulu, dicambuki dulu ya, baru kemudian menjalani jalan salibnya. Itu memang hukumannya pada masa itu ya. Hukuman untuk penjahat memang seperti itu dan dibuat lama ya, jadi tergantung di kayu salib sehingga matinya itu betul-betul menderita ya. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam bahkan lebih ya, karena memang dibuat menderita sedemikian rupa. Itu memang cara hukuman Romawi pada masa itu juga untuk penjahat. Nah, maka Yesus disamakan dengan penjahat. Maka dia kan disalibkan di kiri kanan dengan penjahat. Maka hukumannya ya sama dengan penjahat, dia disalibkan. Itu hukuman yang memang lazim pada masa itu. Oh, jadi emang salib itu udah ada dari... Sudah ada dari zaman Romawi, itu sudah ada sebelum Masehi itu. Nah, maka ketika Yesus dihukum, ya hukumannya ya sama seperti penjahat-penjahat lainnya, tidak dibedakan gitu. Karena kan dia dianggap ya sebagai pemberontak. Dia kan dianggap sebagai raja bangsa Israel yang akan memberontak terhadap kekuasaan Romawi pada saat itu. Nah, maka hukumannya ya disalib. Nah, tapi Romo, setelah aku baca-baca ya kemarin, ada 3 versi alasan Yesus disalib. Ya. Yang pertama itu versi Romawi, Romo. Ya. Yesus dianggap sebagai pengacau. Betul. Karena Yesus mengusir orang-orang di bait Allah. Ya. Yang kedua yaitu versi Yahudi. Yesus dianggap sebagai penghujat Allah dan dituduh sebagai nabi palsu serta melawan hukum Sabat. Ya. Nah, yang versi ketiga yaitu versi Kristen, yaitu Yesus menebus dan
membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya. Tadi kan Romo bilang penyalipan itu ada untuk Yesus karena sebelum itu hukum penyalipan untuk penjahat-penjahat. Apakah alasan itu sama dengan alasan versi Romawi atau bagaimana, Rom? Iya, alasannya tentu saja kalau kita mau melihat ya, orang-orang Yahudi kan dia tidak bisa menghukum, maka dia membawanya kepada Pontius Pilatus, ya kan, yang bisa menghukum. Dan Pontius Pilatus kan atas desakan orang-orang Yahudi, ya, maka kemudian dia mencuci tangan, ya, simbolisnya ketika Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman, ya, maka memang dari orang-orang Yahudi sendiri mereka tidak bisa menghukum Yesus, ya, karena tidak punya alasan yang kuat tadi. Tetapi kemudian ketika dibawa ke Pontius Pilatus, didesak oleh orang-orang Yahudi, maka Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman untuk Yesus, ya. Iya, tadi kalau dia dilihat bahwa dengan adanya Yesus dan punya banyak murid-murid, ya, ini kan bisa membahayakan stabilitas, ya, stabilitas politik, stabilitas nasional, ya. Maka ia harus dihukum, harus di-stop gitu supaya pengikut-pengikutnya ini kemudian kehilangan. Tetapi kan faktanya tidak, ya. Setelah Yesus wafat, justru jemaat Kristen semakin banyak, ya. Dan para murid setelah Yesus wafat, bangkit, lalu kemudian mereka menyebar untuk mewartakan Yesus, kan jemaat Kristen malah semakin banyak, ya. Jadi tujuan mereka untuk supaya tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kemudian mempunyai massa yang banyak, ya, itu ternyata tidak berjalan, ya, karena rupa-rupanya jemaat Kristen malah semakin bertambah banyak. Setelah ya kita tahu bahwa ya memang sungguh-sungguh Yesus ini bangkit, Yesus ini adalah anak Allah. Nah, maka hukuman yang dijatuhkan ya sama seperti penjahat pada umumnya juga, disalibkan. Itu. Oke, Mona, tadi kan kita udah ngebahas tentang Yesus disalib. Ya. Kan pada jam 3 Yesus itu disalib di atas kayu salib, itu Yesus berseru, Ya. Eli, Eli lama sabaktani. Ya. Nah, yang artinya itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini, apakah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Apa benar kalau benar sedemikian gitu, kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Padahal kan Yesus adalah anaknya. Apakah itu penolakan terhadap Yesus, Romo? Ya, Yesus pada saat wafat di kayu salib dia berseru, ya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ya, sebetulnya itu adalah ungkapan, ingat bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya. Yesus juga merasakan sakit, ya. Yesus juga merasakan takut sebelum ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani, ya. Peluhnya kemudian berubah menjadi darah, ya kan. Nah, maka ungkapan ketika Yesus di atas kayu salib berseru, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ungkapan bahwa ya Yesus sebagai manusia juga merasakan ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan oleh para murid, ya. Kita tahu ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, para murid semua kabur, ya, bahkan Petrus menyangkal, ya, semua para murid hilang, dia tidak ada, dia sendirian memanggul salibnya. Lalu ditinggal oleh tentu saja ya selain para murid, ya tentu kan ada ring duanya, ya, ring satunya kan tadi 12 rasul, ya, 11 karena Yudas yang menyerahkan Yesus, ya. Lalu ada ring duanya, ya, tentu ada para wanita yang melayani Yesus, ada juga para murid yang lain, ya. Mereka pun juga meninggalkan Yesus, ya. Maka dia sungguh-sungguh merasakan kesendirian ketika
menjalani jalan salibnya, dan bahkan sampai pada di kayu salib dia merasakan bukan hanya ditinggalkan orang-orang terdekatnya, para muridnya, hanya Yohanes ya dengan Bunda Maria nanti yang ada di bawah kayu salib, tetapi juga dia merasa bahwa Allah Bapanya meninggalkannya. Itu kan ungkapan penderitaan ya, ungkapan manusiawi Yesus yang ditinggalkan, sehingga merasa Bapanya meninggalkan, padahal dia tahu bahwa ya inilah misinya. Bapa menghendaki supaya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dia tahu tugasnya, dia tahu bahwa dia harus mati di kayu salib, tetapi namanya kemanusiaan kan pasti tetap ada ya dalam diri Yesus. Nah, ungkapan itu menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sungguh-sungguh dia merasa ditinggalkan oleh semuanya, bahkan oleh Bapanya. Iya, umat manusia juga pasti pernah merasakan kayaknya, aduh, kalau lagi ada masalah nih pasti umat manusia kayak pasti berdoa terus kayak berkata, aduh kayaknya Allah meninggalkan aku nih. Ya, biasanya kita kalau dalam masalah kan merasa Tuhan juga meninggalkan, ya. Meninggalkan. Kok Tuhan kasih saya masalah ini, kok Tuhan kasih saya cobaan ini, Tuhan di mana Engkau, ya biasanya kan seperti itu, dan itu pertanyaan itu sudah ada sejak dahulu, ya namanya Theodicea. Theodicea adalah ya kita mempertanyakan Allah, di mana Allah? Ya, pertanyaan lebih lanjutnya, di mana Allah? Kok Allah membiarkan ada penderitaan? Ya, katanya Allah Maha Baik. Bener. Kok ada penderitaan di dunia ini? Kenapa? Ya, kok Allah memberikan perang misalnya? Katanya Allah Maha Kasih. Kok Allah diam saja ketika ada perang? Ya, itu pertanyaan sudah ada sejak zaman dahulu, pertanyaan Theodicea yang mempertanyakan eksistensi Allah, keberadaan Allah, ya. Tetapi sekali lagi jawabannya Allah ada, ya. Ada. Dan kebebasan manusia itulah yang membuat perang itu terjadi, penderitaan itu terjadi. Itu karena kebebasan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Tentu Allah menghendaki yang baik semuanya, ya. Allah menghendaki selamat semuanya. Tetapi karena kebebasan manusia tadi, manusia kan juga tidak baik, ya. Ada buruknya juga. Ada setan yang menggoda, ya. Ada roh jahat yang kemudian menjerumuskan kita. Itulah yang membuat penderitaan, itulah yang membuat peperangan, itulah yang membuat dosa, ya. Sehingga kemudian terjadi di dunia ini. Maka jawabannya bukan karena Allah meninggalkan kita, ya, ketika di mana Tuhan kok membiarkan ini terjadi, bukan itu, tetapi jawabannya karena kebebasan kita lah semua itu terjadi, ya. Dan tentu Allah menghendaki semuanya baik, semuanya selamat, begitu. Jadi karena kesalahan umat manusianya sendiri ya, Romo. Maka karena itu terjadi, jadi ya kesadaran umatnya yang ya untuk introspeksi diri, kan kita diberi kebebasan manusia, ya. Mau berbuat baik atau mau berbuat jahat kan itu kan pilihan kita. Itu pilihan. Ya. Maka di antara pilihan itu kita kan bebas memilih. Nah, dengan kebebasan kita memilih inilah kita mempertanggungjawabkan apa yang dipilih. Apa yang kita pilih kepada Tuhan. Maka kalau kita memilih yang baik, roh baik menggerakkan kita memilih yang baik, ya maka tidak akan ada peperangan. Benar. Ya. Tidak akan ada perselisihan Antar manusia. Betul. Maka kebebasan kita memilih itu tentu saja harus didasarkan pada suara hati tadi. Nah, suara hati itulah yang kemudian menuntun kita, jangan lakukan itu, ya. Boleh lakukan itu. Nah, suara hati manusia kan itu harus diasah terus-menerus, ya. Harus kita kita dengarkan, ya. Kalau misalnya suara hati mengatakan jangan, tidak boleh, nanti kamu berdosa, nanti itu melanggar, pasti kan dalam hati kita sudah mendengarkan suara hati jangan, harusnya jangan kita lakukan, ya. Nah, maka
kebebasan kita memilih itu diberikan oleh Allah, dan kita kemudian memilih yang baik tentu untuk keselamatan kita. Oke, jadi itu berdasarkan pilihan kita, Betul. pilihan kita masing-masing ya, Mo. Nah, lanjut lagi nih, Mo. Perayaan Jumat Agung ini kan ada ibadat penghormatan salib. Ya. Biasa itu penciuman salib. Ya. Nah, itu ada beberapa umat yang tidak melakukan itu karena merasa dirinya itu kurang pantas, Mo. Apakah itu disahkan? Tentu kita ketika menghormati salib, mencium salib, karena ini adalah bagian dari liturgi Jumat Agung, ya kita melaksanakannya. Ya ingat ya, bagian dari liturgi Jumat Agung pertama adalah liturgi sabda, ya, penciuman salib dan komuni. Ya, liturgi sabda kita mendengarkan Paseo, ya, mendengarkan kisah sengsara menurut Injil Yohanes. Ya, dalam podcast sebelumnya kita sudah membahas bedanya dengan Kamis Putih ada Paseo, dengan dengan Jumat Agung Paseonya ini. Ya, nah. Lalu kemudian penciuman salib, ya, atau penghormatan salib. Ini kan karena bagian dari liturgi, tentu kan kita harus mengikutinya secara penuh. Ya. Ya kalau ada liturginya mencium salib, menghormati salib, ya kita juga melaksanakan itu. Kalau kita tidak pantas, harusnya bukan tidak mencium salib. Kalau kita tidak pantas karena kita berdosa misalnya, yang harus kita lakukan apa? Bertobat, sakramen tobat, pengakuan dosa, ya, bukan tidak mencium salib. Nah, mencium salib kan itu bagian dari liturgi kita selama kita ibadat Jumat Agung. Nah, maka kalau saya merasa tidak pantas, saya merasa berdosa, ya saya ngaku dosa, gitu. Penciuman salib, ya tentu karena bagian dari liturgi kita lakukan, tetapi selama 3 tahun masa pandemi kan kita tidak mencium salib, ya, kita membawa rosario sendiri atau salib sendiri, salib masing-masing, ya, atau di beberapa paroki hanya ada satu salib lalu menghormati salib, ya, bukan mencium salib tapi menghormati salib selama masa pandemi kemarin ini, ya itu juga sama bagian dari penghormatan salib. Ya kita melaksanakannya karena kita mengikuti liturgi kan harus secara penuh, jangan mengikuti liturgi sepotong-sepotong, ya. Maka kalau liturginya penciuman salib, penghormatan salib, ya kita ikutin penghormatan salib, kita mencium salib. Ya kalau nanti dihimbau oleh keuskupan mulai tahun ini Jumat Agung sudah boleh ada penciuman salib, ya seperti biasa sebelum pandemi, ya kita ikut mencium salib, ya. Tapi kalau nanti dari keuskupan ada SK terbaru misalnya masih sama seperti 2-3 tahun pandemi ini, membawa salib dari rumah masing-masing, ya sudah kita bawa salib masing-masing, boleh bawa rosarionya, lalu ketika penciuman salib kita cium salib di rosarionya, atau bawa salib kecil dari rumah kita cium sendiri, ya kita mengikuti dari keuskupan, tetapi itu kita lakukan sebagai bagian dari liturgi Jumat Agung, kita menghadiri secara penuh, mengikuti secara penuh. Kalau tidak layak, kalau merasa berdosa, ngaku dosa, ya, bukan tidak mencium salib. Ya. Apalagi pada saat Jumat Agung itu kan sungguh-sungguh di situ kita mengenangkan sengsara dan wafatnya, ya. Dan Yesus sudah wafat untuk menghapus dosa kita, ya. Benar. Makanya kita ya jangan merasa berdosa lagi, sudah dihapus kok. Yesus sudah mati untuk kita kok, kita masih merasa tidak pantas, masih merasa tidak layak, ya. Sebelum pekan suci kan sudah dipersiapkan ada sakramen tobat, ya. Maka ketika masuki pekan suci, ya kita sudah dalam keadaan siap dan pantas untuk mengikuti liturgi selama pekan suci. Begitu. Jadi kalau misalnya, jadi nggak ada yang namanya nggak pantas. Iya. Karena kan kita udah ngaku dosa nih. Kita udah ngaku dosa dan Yesus sudah mati untuk kita. Pas lagi Jumat Agungnya lagi. Masa kita merasa tidak pantas terus, ya? Aduh. Masa kita merasa tidak layak terus? Masa kita merasa berdosa terus? Lalu buat apa sakramen tobatnya? Lalu buat apa Yesus wafat untuk kita? Kalau kita merasa scruple, ya, namanya scruple. Merasa diri tidak pantas terus, merasa diri berdosa terus, ya.
merasa diri kotor terus, itu orang-orang skrupel seperti itu. Padahal iman kita, kalau kita sudah mengaku dosa, imam sudah memberikan absolusi, dosa-dosa kita sudah dihapus. Jadi jangan merasa lagi setelah keluar kamar pengakuan, aduh saya masih berdosa atau enggak ya. Itu. Kalau sudah dihapuskan, sudah diberikan absolusi, yakinlah itu sudah dihapuskan. Iya, ya. Jadi jangan merasa skrupel terus-menerus. Oh, ternyata penghormatan kita dengan mencium salib itu juga bagian dari liturgi ya, Romo? Bagian dari liturgi, 3 bagian dari liturgi Jumat Agung tadi. Liturgi Sabda, liturgi penciuman penghormatan salib, dan komuni, ya. Ini kekhasan dalam Jumat Agung, ini satu-satunya hari di mana tidak ada misa. Ya, setiap hari ada misa, misa harian, misa mingguan, tapi hanya di Jumat Agung tidak ada misa. Ya, maka salah kalau misalnya ada yang mengatakan misa Jumat Agung, ya, tidak, bukan misa, ya, ibadat. Kok kita komuni? Masa kita komuni? Kan itu misa, adanya di misa kan komuninya kan? Tidak. Kita komuni dari Kamis Putih, ya. Hosti Kamis Putih yang sudah dikonsekrir itu, dari hosti itulah kita komuni. Maka dalam Jumat Agung tidak ada liturgi Ekaristi. Ingat, Ekaristi, hosti dikonsekrir ada dalam liturgi Ekaristi. Kan tidak ada liturgi Ekaristi Jumat Agung. Hanya liturgi Sabda, penciuman salib, dan langsung komuni. Ya, maka setelah penciuman salib selesai, sudah langsung anak domba Allah, ya, Bapa kami anak domba Allah, langsung komuni. Dan komuni, hosti yang diterimakan hosti dari Kamis Putih. Malam kita misa Kamis Putih, itulah yang hosti kita terima. Maka di Jumat Agung itu satu-satunya hari yang tidak ada Ekaristi, tidak ada misa, ya. Yang khas lagi apa di Jumat Agung? Kalau diperhatikan dalam liturginya, ketika perarakan masuk imam, ya, lalu imam dan petugas liturgi di situ tiarap. Iya, ya. Tiarap. Aku bertanya-tanya Romo, kenapa Romo dan petugas liturgi tiarap, Romo? Ya, mengapa tiarap? Karena itu tanda kerendahan hati gereja, kerendahan hati kita, dan juga sebagai tanda kedukaan. Ya, kerendahan hati, ya kita merunduk, kita tiarap, itu kan kita menunjukkan kita rendah hati. Siapalah kita ini ya di hadapan Tuhan kita yang telah menebus kita. Nah, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan simbolnya kita tiarap gitu. Dan kedukaan, gereja sedang berduka ya karena Tuhan kita Yesus Kristus di Jumat Agung itu disalibkan dan wafat. Nah, maka makna dari tiarap itu ketika perarakan masuk itu kita merendahkan diri dan juga kita sedang berduka ya. Simbol lain yang sangat tampak ya, tidak ada hiasan apapun ya kan, semuanya altar kosong bersih, lalu kemudian tidak ada iringan ya, tidak ada musiknya ya. Ya itu ingin menunjukkan ya suasananya kita sedang suasana berduka, suasana berkabung ya. Maka hal-hal yang kemudian musik dan juga dekorasi ya seminimal mungkin, seminim mungkin. Umatnya gitu. Juga ini ya mau pakai bajunya hitam, betul, merah. Ya pakai baju hitam ya seperti kita. Karena ya kita sedang berkabung tadi, sedang berduka karena Tuhan Yesus wafat di kayu salib di Jumat Agung itu. Begitu. Ya. Romo, aku masih penasaran deh. Kan yang tiarap tadi Romo sebutkan bahwa Romo dan petugas liturgi. Ya. Itu umat untuk mengungkapkan kedukaannya itu dengan menunduk atau berlutut, Romo? Umat bisa menunduk atau berlutut itu sama ya dengan maknanya untuk merendahkan diri ya. Kita berlutut pun juga kita merendahkan diri ya. Tetapi hanya imam saja yang
tiarap ya, sementara petugas liturgi lain kan berlutut ya, umat pun juga bisa ikut berlutut. Begitu. Baik Romo. Tapi Romo, aku ada satu film nih Romo yang aku pikir bisa dikorelasikan nih sama kisah penyalipan Yesus. Ya. Nama filmnya itu Miracle in Cell. Ya. Jadi pada intinya filmnya itu bercerita tentang seorang ayah yang dipenjara dan mendapatkan hukuman sehingga harus ditembak mati. Tapi ketika di lapas, si pemilik lapas melihat bahwa sang ayah tersebut selama berada di lapas itu melakukan hal-hal baik. Jadi ketika hari H penembakan, pemilik lapas menggantikan sang ayah dengan orang lain. Nah, jika dikorelasikan, ada pernyataan yang berkata bahwa Yesus pada saat mendapat hukuman mati di salib, hukuman tersebut digantikan oleh orang lain. Dan orang itu berkata bahwa Yesus telah lebih dulu naik ke surga. Itu bagaimana, Romo? Ya, itu tentu saja itu bid'ah ya. Bid'ah itu ajaran sesat ya, aliran sesat ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu memang sudah, bid'ah itu sudah ada sejak saya lupa abad keberapa ya namanya, adalah doketisme ya. Jadi yang disalib itu hanya mirip Yesus ya. Doket itu topeng ya. Jadi secara visual, secara tampak ya mirip Yesus, tetapi itu bukan Yesus. Nah, itu bid'ah itu waktu itu ada dalam gereja ya, dan kemudian ya tentu saja kalau ada aliran sesat, bid'ah, ajaran sesat, maka gereja harus meluruskan lewat konsili. Nah, itu ya tentu saja bukan. Ada juga yang memang mengatakan seperti itu karena Injil apokrif ya. Injil apokrif itu kan bukan Injil yang dikanon oleh gereja. Jadi tidak diakui kebenarannya ya. Entah mungkin karena dia membaca apa namanya, waktu itu ada Injil Barnabas ya. Lalu ada Injil apa lagi ya yang itu adalah apokrif, dan itu tentu saja tidak diakui gereja ya. Bukan Injil ya. Yang kita akui ya tentu saja Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya, karena itu semua sudah dikanonisasi oleh gereja dan jaraknya berdekatan. Sementara Injil apokrif ini berapa abad kemudian baru muncul, maka kan semakin jauh dengan hidup Yesus, maka kebenarannya juga semakin jauh juga. Jadi tidak perlu dipercaya ya, karena orang-orang yang kemudian membaca Injil Barnabas atau Injil apa, saya lupa apa saja Injil apokrif itu, ada Injil Thomas atau Yudas gitulah ya, dan yang mungkin dipercaya oleh saudara-saudari kita yang non Katolik juga, yang seringkali menyerang ya, itu kan bukan Yesus yang disalib, itu kan orang lain, Yesus sudah naik ke surga, atau itu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu tidak wafat, Yesus tidak mati di salib. Salah ya. Kita mengimani dalam Injil sinoptik maupun Yohanes bahwa yang disalib itu sungguh-sungguh Yesus ya. Sementara ajaran lain ya, atau dari Injil apokrif lain yang jauh dari kebenaran, itu bukan iman kita. Jadi tidak perlu dipercaya, tidak perlu kemudian jadi heboh, apalagi kemudian jadi ragu-ragu akan iman kita ya. Ya ibaratnya ketika misalnya kalian punya buku ya, buku tentang kalian ya, lalu ada orang lain yang menulis tentang kalian jauh setelah kalian misalnya tidak ada, ya pasti tidak akan dipercaya ya, dibanding orang-orang yang menulis dekat dengan kalian ya. Seperti itulah gambaran ini. Tulisannya jauh dengan Yesus, dengan para murid, maka dari bahasanya sudah berbeda ya, dari sumbernya juga tidak jelas. Nah, maka disitulah kemudian gereja bukan mengatakan ini bukan kebenaran ya. Injil yang dikanonisasi inilah yang kita imani gitu.
Jadi yang disalib itu benar-benar Yesus. Benar-benar ya? Yesus, Benar-benar bukan Yesus. hanya orang lain atau mirip Yesus ya, bukan ya, tetapi sungguh-sungguh Yesus wafat di kayu salib dan bangkit. Berarti pernyataan dari Gaby sebelum itu salah ya, Bang? Salah. Maka itu kan ya apa ya, orang yang tidak mengimani Kristus yang mengatakan hal seperti itu ya. Atau mungkin yang ya ada juga kan orang yang Kristen tetapi dia tidak membacanya sumber yang terpercaya ya, bukan membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi membacanya bacaan yang lain ya, sehingga kemudian itu malah jadi yang dipercaya. Itu keliru seperti itu ya. Kita mengimani dalam kitab suci, dalam tradisi dan dalam magisterium bahwa Yesus itulah yang wafat di kayu salib. Gitu. Oke, Romo. Yesus wafat di kayu salib kan di Golgota ya, Mo? Ya. Nah, aku penasaran dari dulu nih, kenapa Golgota itu disebut sebagai tempat tengkorak? Apa karena banyak tengkoraknya, Romo? Apa karena banyak tengkoraknya ya, disebut Bukit Tengkorak ya. Ada penafsir yang mengatakan memang bukitnya itu berbentuk Tengkorak. seperti tengkorak gitu. Ada penafsir yang mengatakan dan apa namanya penafsir Kristen itu mengatakan ya seperti itu. Maka kalau di Holy Land ya, ke tempat apa namanya makam Yesus Bukit Golgota itu berbeda dengan orang Katolik punya, dengan orang Kristen punya ya. Karena orang Kristen punya menafsirkan Bukit Tengkorak ini, Golgota ini ya karena bukitnya mirip tengkorak, maka disinilah tempat penyalipan Yesus gitu. Sementara kalau yang dalam gereja Katolik ya Golgota itu ya karena memang di apa namanya di sebuah bukit ya, di sebuah bukit yang apa tempat biasa para penjahat disalibkan gitu. Dan memang pada masa itu penyalipan, hukuman penyalipan itu harus dipertontonkan gitu. Maka ya harus di atas bukit kan supaya kelihatan kan. Jalannya pun ya juga tentu harus melewati ya jalan-jalan yang memang jalan-jalan orang menonton itu, melihat penyalipan itu. Nah maka ya karena di bukit itu ya Yesus disalibkan ya karena memang hukuman harus di atas bukit itu. Itu kayak Yesus memikul salib kan Iya. jauh juga ya, mau harus naik bukit. Iya, dia itu supaya memang dipertontonkan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Karena kan Yesus Gunanya dianggap itu. penjahat ya, Mo. Iya, kalau kamu kemudian melawan pemerintahan Romawi, ini hukumannya. Kalau kamu penjahat, ini hukumannya. Kalau kamu pemberontak, ini hukumannya. Ya, sehingga orang pasti akan takut gitu dengan mempertontonkan penyalipan itu, dan di atas bukit kan semua orang akan melihat itu. Gitu. Jadi kayak jadiin pelajaran aja ya, kamu jangan kayak Iya. gitu ya. Ya untuk merepres masyarakat seperti itu ya. Kalau berbuat jahat, kalau berbuat onar, kalau menjadi apa namanya pemberontak ya siap-siap kamu akan seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu pemerintah Romawi tentu ingin stabilitas ya tadi, keamanan nasional ya, stabilitas politik, Menjaga nama baik ya sehingga kemudian tidak ada lagi pemberontakan. Ingat konteksnya pada saat itu Romawi sedang menduduki, menjajah Israel, dan Israel menantikan apa? Mesias juru selamat. Ya. Kalau Yesus ini adalah benar-benar Mesias juru selamat, raja Israel, maka ini kan jadi ancaman buat pemerintahan Romawi. Dia nanti yang akan kemudian mengalahkan bangsa Romawi. Maka kan pandangan para murid, Mesias yang dinantikan itu Mesias politik, ya, mesianik politik, bahwa Yesus nanti
yang akan memimpin kita untuk mengalahkan penjajah Romawi ini. Ini akan menjadi raja bangsa Israel. Nah, padahal Mesias yang Yesus katakan, ya Yesus ajarkan, bukan Mesias politik. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para murid. Itu. Oh gitu Mo. Jadi kita hari ini belajar banyak Banyak banget ya, banget. Gap. Iya. Tapi waktunya Aduh, nggak sayang. kerasa banget ya. lama Udah juga. jam segini Mo. Sudah selesai pertanyaannya? Kita udah belajar banyak nih, Fa. Kita harus percaya pada Injil apa aja? Ada 4, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya jadi jangan baca di sumber yang tidak terpercaya ya. Harus belajar dari kitab suci yang udah diverifikasi ya Mo. Ya, betul. Sudah dikanonisasi, sudah kita pegang selama ribuan tahun ya, selama ini kita percaya bahwa ya Yesus itulah yang wafat di kayu salib, bukan orang lain. Ada pula yang waktu itu mengatakan, saya lupa ini versi yang mana ya. Intinya sebetulnya yang mati itu Yudas bahkan yang disalib ya. Nah, itu kan udah Beda jauh ya, Mo. sudah semakin kacau itu ya, ininya, sesatnya ya. Bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas yang disalib, lalu Yesus kemudian diselamatkan atau disembunyikan seperti itulah. Ya, itu sudah bid'ah, itu sudah ajaran sesat. Ajaran sesat. Ya. Yesus sungguh wafat dan mati untuk kita, menjalankan tugasnya ya, kehendak Bapanya itu untuk menebus seluruh umat manusia, dan tidak hanya berhenti sampai pada wafat ya. Yesus pada hari ketiga bangkit ya. Yang nanti di podcast selanjutnya akan dibahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, Romo. Berarti sama kayak Injil Lukas 24 ayat 6 sampai 7 ya, Romo. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu saat ia masih di Galilea, Ya. bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk disalibkan dan nantinya akan bangkit pada hari ketiga. Betul sekali. Itu sudah ada nubuatan dari para nabi pun juga sama, bahwa Mesias akan menderita tetapi bangkit ya. Jadi nubuat para nabi itu ya terlaksana, tergenapi dalam Yesus Kristus itu. Maka ketika Yesus bangkit, baru kemudian ingat semua perkataan akan Yesus ya, ingat akan nubuatan para nabi, ternyata betul Yesus itulah Mesias yang dinubuatkan, yang dinanti-nantikan itu. Oh gitu ya Romo ya. Terima kasih ya Romo. Kita dari tadi udah belajar banyak banget, dari yang Good Friday tadi, terus juga kita belajar memikul salib di dunia ini. Terus juga kita ngebahas tentang penyalipan Yesus, ibadat-ibadat Jumat Agung juga. Nah, aku masih terkesan banget nih, Mo, karena sebelumnya aku pikir kayak penghormatan kita dengan mencium salib itu hal yang romantis, Mo, selama 2-3 tahun ke belakang. Karena kita kan menciumnya dengan keluarga, bersama-sama keluarga. Ternyata itu masuk ke dalam liturgi dalam ibadat Jumat Agung. Betul, betul. Ya karena memang situasi pandemi ya, akhirnya extraordinary ya. Ini kan situasi luar biasa ya, maka ya harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi ya. Yang biasanya kita mencium salib ya, umat bergantian ya, tetapi kan tentu tidak mungkin di masa pandemi ya, malah semakin menyebar nanti ya. Maka dengan masa pandemi kita membawa salib masing-masing, mencium salib masing-masing, atau di dalam keluarga, ya itu tentu saja kita mengikuti anjuran gereja juga, karena situasinya situasi extraordinary. Begitu. Terima kasih ya Romo. Terima kasih Eva, Gaby. Terima kasih Romo. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya.